Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan kajian kitab Kun Salafiyan Alal Jaddah karya Syekh Abdul Salam bin Salim As-Suhaimi hafizahullah taala, di mana kita sampai pada pembahasan jawazul intisabi ila salaf wa talaqqub bis salafiyah. Bolehnya menisbatkan diri pada salaf dan menamakan diri dengan salafiyah atau berlaqab dengan salafiyah, dakwah salafiyah. Minal ma'rufi anna ad-da'wata ila ittiba'is salaf aw ad-da'wata ila salafiyah innama hiya da'watun ila al-islamil haqq wa ila sunnatil mahdah wa da'watun ila al-'audati ila al-islam kama unzila 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa talaqahu anhu ashabuhul kiram ridwanullahi alaihim. Merupakan hal yang telah diketahui bersama bahwa dakwah untuk mengikuti as-salaf, generasi terdahulu, atau dakwah kepada salafiyah, ini adalah sebenarnya pada hakikatnya adalah dakwah untuk menuju Islam yang hak, dakwah untuk menuju sunnah yang murni, sunnah Nabi Muhammad SAW yang murni, yang tidak dicampuri dengan penyimpangan ya dan akidah-akidah yang menyimpang. Wa da'watun ilal audati ilal Islam kama unzila 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini pada hakikatnya adalah dakwah untuk kembali, ajakan dan seruan untuk kembali kepada Islam sebagaimana yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sebagaimana yang itu kemudian dipelajari dan diperoleh ya oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW dari Nabi Muhammad SAW. Jadi dakwah salafiyah atau dakwah untuk mengikuti salaf, generasi terdahulu, intinya merupakan dakwah untuk menuju kepada Islam yang hak, untuk menuju kepada Islam yang murni, sebagaimana diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan sebagaimana yang dipelajari oleh para sahabat. Jadi masih murni. Fala syakka anna hadhihi da'wata da'watu haqqin wal intisaba ilaiha haqqun. Ya. Maka tidak diragukan lagi bahwa dakwah ini adalah dakwah yang hak dan menisbatkan kepada dakwah yang hak ini adalah hak, ya, hak juga. Jadi dakwah ini adalah dakwah yang hak dan menisbatkan kepadanya adalah sebuah kebenaran juga, hak juga. Wa qad kana li aimmatil Islam min ahli sunnati al-atharul kabir. Ya, maka para ulama Islam dari kalangan ahlu sunnah itu memiliki pengaruh yang besar fi da'wati ila sunnah, ya, dalam berdakwah kepada sunnah, wal audah ila tariqatis salaf wa manhajihim, dan ya yakni memiliki pengaruh yang besar juga untuk menyerukan kepada manusia untuk kembali kepada jalannya para salaf, cara beragamanya para salaf, waliktidai bihim, dan bagaimana supaya kita itu meneladani mereka. Para ulama ya dari kalangan ahlu sunnah itu memiliki pengaruh yang besar dalam ya masalah-masalah ini. Peran mereka dalam dakwah, jasa-jasa mereka dalam dakwah, usaha-usaha mereka dalam dakwah itu sudah ma'ruf. Wa min haula'il a'immah imamu ahli sunnah wal jamaah al-imamu Ahmad bin Hanbal. Di antara imam tersebut, di antara para ulama tersebut adalah imamnya ahli sunnah wal jamaah, yakni al-imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Wal imam Abu Bakar Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah. Imam Abu Bakar Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah. Ini mazhab Syafi'i. Wal imam Abu Bakar Muhammad bin Ibn Husain al-Ajurri. Ya, al-imam al-Ajurri, para ulama beda pendapat. Ada yang bilang mazhab Syafi'i, ada yang bilang mazhab Hambali. Wal Imam Abu Abdullah bin Battah Al-Uqbari. Al-Imam Abu Abdullah bin Battah Al-Uqbari, Allahu a'lam, ini sepertinya Hambali ya. Wal Imam Abu Qasim Ismail bin Muhammad Al-Asbahani. Thumma Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, wa tilmizuhu Al-Imam Ibnu Al-Qayyim, thumma Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab wa aimmatud da'wah min ba'dihi. Ya, Al-Imam Abu Qasim Ismail bin Muhammad Al-Asbahani ini nanti dicek ya. Sepertinya mazhab beliau juga Hambali sepertinya ya. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah jelas mazhabnya Hambali, tilmidzuhu al-Imam Ibnu Qayyim Hambali juga.
murid karena beliau muridnya Ibnu Taimiyah. Tapi tidak semua muridnya Ibnu Taimiyah mazhabnya Hambali. Kita lihat Az-Zahabi, mazhabnya Syafi'i. Ibnu Katsir, mazhabnya Syafi'i. Dan keduanya adalah muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kemudian Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Beliau juga bermazhab Hambali. Walaupun sebagian orang yang tidak senang ya dengan beliau, dengan dakwah beliau, berusaha untuk mengaburkan keilmuan beliau dalam sisi fikih. Dikatakan bahwa beliau tidak memiliki mazhab atau bahkan tidak paham fikih dan seterusnya. Ya, jadi itu kebiasaan orang-orang yang menyimpang adalah ketika seseorang itu mendakwahkan ya dakwah yang hak, mendakwahkan akidah yang lurus, maka berusaha untuk diserang dari sisi-sisi yang lain. Kalau sudah tidak bisa berhujjah dalam masalah akidah tersebut, maka berusaha untuk dihilangkan perannya, dihilangkan keilmuannya, ya, dihilangkan pengaruh dari keilmuannya dalam masalah atau bidang yang lain, seperti fikih misalkan. Ya, ini diantara kebiasaan mereka. Itulah mengapa di antara yang penting untuk diperhatikan oleh penuntut ilmu adalah antum harus bagus dalam masalah fikih. Antum harus bagus dalam masalah usul fikih. Antum harus bagus dalam masalah nahwu. Antum harus bagus dalam masalah sharaf. Selain antum juga bagus dalam masalah akidah. Ya, jangan teledor dalam masalah ini. Ya, karena ketika seseorang ulama yang akidahnya lurus, kemudian ternyata memiliki pengaruh yang besar juga dalam masalah fikih, maka itu tentunya akan menjadi ya modal yang besar dalam dakwahnya dan tidak mudah untuk diganggu atau digoncang atau digoyang, walaupun tetap goncangan itu pasti akan tetap ada dari orang-orang yang menyimpang. Mimma adda ila zuhuri tijahin salafi ala marid tarikh yastaqi ususa dinihi wa aqidatihi min kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa siratis salafis salih min as-sahabati wat tabi'in lahum min ahli al-quruni ats-tsalatsah al-mashhud laha bil khairiyah. Ya. Maka di sini kita lihat ketika banyaknya para ulama ini dan kita lihat dari berbagai macam mazhab. Penulis tidak menyebutkan mazhab Hanafi dan mazhab Maliki. Akan tapi tentunya banyak juga dari kalangan ulama dari kedua mazhab tersebut yang mendakwahkan akidah yang lurus. Maka banyaknya para ulama dari generasi ke generasi yang mendakwahkan Islam yang hak, Islam yang murni, ini akan menyebabkan ya yakni zuhur di sini maknanya adalah yakni bisa dimaknai kemenangan secara hujjah dan secara dalil, dan bisa juga dipahami secara yakni munculnya atau jelasnya begitu ya. Ittijahin salafi, ittijah salafi maksudnya adalah cara beragama, cara memahami dalil sesuai dengan pemahaman generasi terdahulu. Karena adanya jasa-jasa yang besar dari para ulama tersebut, maka ya cara beragama yang sesuai dengan para salafus saleh ini, as-salafus saleh ini, maka kemudian itu akan menjadi ya senantiasa jelas di sepanjang zaman, senantiasa jelas dari generasi ke generasi, senantiasa menang, dibangun di atas dalil dan hujjah pada generasi ya ke generasinya. Alamarit tarikh ya, maka jadi sepanjang tarikh maka ittijahun salafi ini akan selalu muncul, akan selalu terpampang jelas, dakwahnya jelas, akan selalu disuarakan, akan selalu didakwahkan, dan akan selalu menang secara hujjah dan dalil. Yang itulah kemudian mereka akan mencari-cari hal-hal yang lain-lain untuk berusaha menyerang. Kalau nggak bisa menyerang dari akidah, serang dari masalah fikih atau yang lainnya begitu ya. Itulah di antara kebiasaannya. Kalau sudah mentok maka ya mengadu dengan ulil amri. Nah, itu di antara yang dilakukan oleh ahlul bidah dari zaman ke zaman. Yastaqi ususa dinihi wa aqidatihi, di mana ya para ulama ini yang mengajarkan dan mendakwahkan dakwah sunnah sesuai dengan pemahaman generasi terdahulu ini. Mereka melandaskan pondasi agama dan akidah mereka dari kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan melandaskan pada sirah as-salafis salih, melandaskan pada perjalanan hidup
dari para generasi terdahulu yang saleh, dari kalangan para sahabat, dari kalangan para tabi'in, dari kalangan para tabi'in, para tabi'in, yakni orang-orang yang mengikuti sahabat dan tabi'in dengan baik, ya, at-tabi'in lahum bi ihsan. Min ahlil quruni tsalatsa, yang semua itu termasuk ya tiga generasi pertama dalam Islam, al-masyhudi laha bil khairiyah, yang disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakni Allah menyebutkan sendiri di dalil, dan Nabi Muhammad SAW juga menyebutkannya di dalil, bahwa mereka adalah generasi yang dipenuhi dengan kebaikan, keberkahan, bahkan mereka adalah generasi terbaik, ya, dari kalangan umat ini. Wa yuqaimu kulla tayyarin bid'i yakhruju an hadhil usus. Maka para ulama ini khususnya, ya, al-qurun ats-tsalatsah al-mufaddalah, tiga generasi, ya, pertama dan utama dalam Islam, mereka itu melawan setiap aliran kebid'ahan yang muncul di dalam Islam, yakhruju an hadhil usus, yang keluar dari pondasi agama dan akidah yang telah dibangun di atas kitabullah, sunnah Nabi SAW, dan pemahaman generasi terdahulu ini. Jadi itu tugasnya para ulama. Tugasnya termasuk juga penuntut ilmu, selain mendakwahkan untuk yakni agar orang-orang itu mengetahui dan menyadari dan meyakini dan mengamalkan Islam yang hak, maka juga tugasnya adalah yuqaimu kulla tayyarin bid'i, yaitu melawan, ya, membantah setiap aliran-aliran kebid'ahan, aliran-aliran yang menyimpang di dalam Islam. Itu diantara tugasnya. Ya, jadi jangan kemudian kita ketika misalkan kita misalkan suka terhadap sebuah bidang ilmu tertentu, fikih misalkan, atau usul fikih misalkan, kemudian semua waktunya dihabiskan untuk itu, sehingga tidak ada waktu sama sekali untuk menjelaskan. Ada orang misalkan gemar sekali fikih, tidak pernah mengajarkan akidah. Semua kajiannya karena senang dengan nahwu, maka semua kajiannya, semua dakwahnya adalah terkait dengan nahwu, tidak pernah mengajarkan akidah. Ya. Atau misalkan senang dengan fikih muamalat, semua kajiannya, semua dakwahnya adalah tentang fikih muamalat, akan tapi tidak pernah mengajarkan akidah. Ya, maka ini adalah kesalahan. Ya, ini adalah kesalahan karena tidak memperhatikan prioritas. Nah, itu penting. Ya, bidang-bidang tersebut penting. Adanya orang-orang yang takhusus dalam masalah tersebut penting. Akan tetapi kita lihat kondisi realita umat sekarang ini. Ya, di sepanjang zaman, dari generasi ke generasi, masalah akidah adalah masalah prioritas. Ya, silakan memiliki keahlian dalam sebuah bidang ilmu tertentu, fikih, usul fikih, nahwu, shoraf, terserah. Akan tapi tentunya jangan lupa dengan prioritas. Jelaskan akidah yang lurus, ya, jelaskan mana akidah yang menyimpang sehingga orang-orang bisa menjauhinya. Baik. Maka ini diantara, ya, yang harus diperhatikan oleh orang-orang. Jangan kemudian, ya, yakni tidak memiliki perhatian sama sekali terhadap masalah akidah. Idza urifa dzalika fa na'udu ila al-unwani wa huwa jawazul intisabi ila salaf wa talaqqub bis salafiyah. Ketika hal ini sudah dipahami, maka mari kita kembali kepada judul pembahasan kita, yaitu bolehnya menisbatkan diri kepada para ulama generasi terdahulu dan bolehnya untuk, ya, berlaqab dengan salafiyah. Yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, la aiba ala man azhara madhhab as-salafi wa intasaba ilaihi wa i'taza ilaihi bal yajibu qabul dzalika minhu fa inna madhhab as-salafi la yakunu illa haqqan. Bukan merupakan sebuah aib, ya, bagi orang yang menampakkan mazhab salaf, ya, menonjolkan mazhab salaf, menunjukkan bahwa dirinya berada di atas mazhab salaf, wa intasaba ilaihi, dan menisbatkan kepada dakwah salaf tersebut, wa'taza ilaihi, ya, menyandarkan dirinya kepada dakwah salaf tersebut, bal yajibu qabulu dzalika minhu, akan tapi wajib untuk menerima hal ini darinya. Ya, tidak perlu dianggap sebagai aib, tidak perlu dicela atau tidak perlu diingkari. Ya, kenapa? Karena itulah hak. Itulah yang memang seharusnya dilakukan oleh seseorang. Bukankah dia harus mengikuti para ulama generasi terdahulu? Bukankah dia harus, ya, mendakwahkan kepada Islam yang masih murni, sebagaimana yang masih, ya, Islam yang
sebagaimana diturunkan, diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Fa inna mazhab salaf la yakunu illa haqqan. Karena mazhab salaf itu tidaklah kecuali bahwa ia adalah merupakan sebuah kebenaran. Maka bukanlah merupakan aib ketika seseorang melandaskan dan menisbatkan kepada suatu kebenaran. Wa qala Sam'ani fil Ansab. As-Sam'ani beliau berkata, ini harus dicek ya. Yang menulis kitab Al-Ansab itu As-Sam'ani yang mana? Karena As-Sam'ani itu banyak. Kalau yang dimaksud adalah Abul Muzaffar As-Sam'ani, maka mazhab Syafi'i. Ya. Sekali lagi As-Sam'ani itu banyak. Beliau berkata, As-Salafi bi fathi sin wal lam wa fi akhirha al-fa, hadhihi an-nisbatu ila salaf wa intihalu madhhabihim ala ma sami'ta minhum. Maka di sini kita lihat salafi dengan sinnya itu fathah, lamnya itu fathah, jadi bacanya salafi, bukan salfi, bukan silafi, bukan yang lain-lain ya. As-salafi dengan sinnya fathah, lamnya fathah, salafi. Dan di akhirnya ada huruf fa. Maka ini adalah nisbat kepada para ulama generasi terdahulu, para generasi terdahulu. Wa intihalu madzahibihim ala ma sami'ta minhum. Dan melandaskan pada mazhab mereka sesuai dengan apa yang kalian dengar dari mereka, apa yang kau dengar dari mereka. Yakni maksudnya apa? Maksudnya ketika kita mendengar riwayat dari mereka, khalas kita melandaskan agama kita pada apa yang kita dengar, riwayat-riwayat yang sampai kepada kita dari mereka. Itulah pemahaman mereka terhadap dalil. Itulah pemahaman mereka terhadap Islam. Ketika mereka tidak pernah belajar ilmu mantik, ketika mereka tidak pernah belajar ilmu kalam, maka kita katakan, ya, tidak ada kebutuhan untuk mempelajari ilmu mantik dan ilmu kalam, kecuali kebutuhan karena sudah kadung. Kitab-kitab fikih dan usul fikih sudah dipenuhi dengan ilmu kalam dan ilmu mantik, supaya kita bisa tetap memahami apa yang sedang dibahas oleh para ulama ini, yang memasukkan mantik dan kalam ke dalam fikih dan usul fikih tersebut, maka baru kita pelajari. Ya, ini makanya kita katakan ini motivasinya karena sudah kadung. Akan tapi secara asalnya tidak ada kebutuhan untuk mempelajari mantik dan ilmu kalam sebagaimana para sahabat, para tabi'in, para tabi'in. Mereka adalah orang-orang yang paling memahami agama, akan tapi mereka tidak perlu mempelajari ilmu mantik dan ilmu kalam untuk memiliki pemahaman agama yang paling murni dan paling sahih dan paling selamat tersebut. Waqala Ibnu al-Athir akibat kalam As-Sam'ani as-sabiq. Ibnu al-Athir berkata setelah perkataan As-Sam'ani di atas, wa urifa bihi jamaah. Maka sekelompok ulama itu urifa bihi, dikenal dengan dakwah salaf. Jadi tidak masalah untuk menisbatkan diri pada dakwah salaf. Mengatakan bahwa dakwah yang kita ajarkan ini adalah dakwah salafiyah. Ya, cara beragama yang kita ajarkan adalah manhaj salaf, sesuai dengan cara beragamanya para ulama generasi terdahulu. Tidak masalah dengan hal tersebut, ya, tidak masalah. Wa atlaqa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah laqab as-salafiyah fi ba'di musannafatihi ala ulaika alladzina qalu biqauli salafi fil fawqiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau menggunakan laqab salafiyah ini dalam sebagian karya beliau kepada orang-orang yang mereka berkata dengan perkataannya para ulama generasi terdahulu dalam masalah fauqiyah, dalam pembahasan sifat Allah, bahwa Allah itu maha tinggi. Ya, jadi menyebut bahwa mereka itu adalah para ulama salafi, menyebut bahwa mereka itu berada di atas akidah salafiyah, ini tidak masalah. Ya, ini telah dicontohkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini telah disebutkan oleh As-Sam'ani, disinggung oleh Ibnu al-Athir dan seterusnya. Wa qala Az-Zahabi rahimahullah fi Siyar A'lamin Nubala, falladhi yahtaju ilaihi al-hafiz ay yakuna taqiyan dzakiyan salafiyan. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah, muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau berkata dalam kitab fenomenal beliau Siyar A'lamin Nubala, beliau berkata, falladhi yahtaju ilaihi al-hafiz, yang dibutuhkan oleh seorang hafiz, seorang ulama yang menghafalkan hadis dan mempelajari hadis,
ayyakuna taqiyan, harus bertakwa kepada Allah, zakiyan, pintar, cerdas, salafiyan. Dia harus berada di atas akidahnya para ulama generasi terdahulu. Itu makna dari kata ini. Kita lihat. yakni Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah beliau menyebutkan bahwa bahkan ini salah satu syarat yang dibutuhkan oleh seorang hafiz, oleh seorang ulama hadis. Dia harus bertakwa, dia harus cerdas, dan dia harus salafi. Wa qala rahimahullah fi Siyar, dan beliau juga rahimahullah berkata dalam kitab beliau Siyar di tempat yang lain, ini sama-sama Siyar A'lamin Nubala, Anid Darqutni, tentang Ad-Darqutni rahimahullah. Mazhab beliau Syafi'i. Mazhab Syafi'i. Lam yadkhulir rajulu abadan fi ilmi al-kalami walal jidal wala khada fi dzalika bal kana salafiyyan. Al-Imam Ad-Darqutni rahimahullah disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah, diceritakan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah, karena Siyar A'lamin Nubala ini bercerita tentang biografi para ulama. Orang ini, yakni menyebutkan tentang Ad-Darqutni, lam yadkhulir rajul, orang ini tidak masuk sama sekali dalam ilmu kalam. Tidak masuk sama sekali dalam ilmu jidal. Wala khadha fi dzalik, dan tidak pernah bahas terlalu dalam masalah tersebut. Bal kana salafiyan, akan tapi beliau adalah seorang salafi. Ya. Jadi tidak masalah untuk menyebutkan seseorang itu adalah salafi, sebagaimana kita tidak mengapa untuk menggunakan istilah sunni. Kita katakan tadi apa? Tidak masalah, tidak mengapa. Apakah wajib? Tidak wajib. Sebagaimana telah kita sebutkan, ini semua adalah sifat bukan nama. Sifat bukan nama. Ya, sekedar penamaan saja tidak akan bermanfaat bagi kita nanti di akhirat. Ya, akan tapi harus kita memenuhi sifat yang terkandung dalam nama tersebut, nama yang baik tersebut. Dan salafi adalah nama yang baik, karena salafi adalah penisbatan kepada salaf, kepada para ulama generasi terdahulu. Kita katakan tidak masalah untuk menisbatkan diri, tidak mengapa untuk melakop, yakni menggunakan lakop salafiyah atau salafi ini. Kita katakan tidak masalah atau tidak mengapa. Bukan berarti wajib ya. Akan tapi tidak masalah dan juga tidak mengapa. Qultu wa fi asrina al-hadir atlaqa hadhihi nisbata wa hadha al-laqaba ulama'u afadil urifu bit-tamassuki bis-sunnah wa dhabi anha. Maka aku katakan, penulis berkata, dalam zaman sekarang ini, maka sebagian ulama ya yang mulia, mereka menggunakan penisbatan ini, mereka menggunakan lakop ini, ya. Jadi tidak masalah. Urifu bitamassuk, mereka ini para ulama yang mulia ini memiliki keutamaan. Para ulama yang memiliki keutamaan ini, mereka itu dikenal berpegang teguh kepada sunnah. Mereka itu dikenal membela sunnah Nabi Muhammad SAW dari penyimpangan. Ya, wadzab anha, yakni dzab membela dari penyimpangan maksudnya. Seperti misalkan Syekh Abdurrahman Al-Muallimi rahimahullah, mazhab Syafi'i. Syekh Abdurrahman Al-Muallimi meninggal tahun 1386 Hijriah. Masih baru, yakni tidak begitu lama. Seorang ulama mazhab Syafi'i Al-Yamani di Yaman. Ulama Yaman, mazhab Syafi'i, mendakwahkan dakwah salaf, mendakwahkan salafiyah, mendakwahkan manhaj salaf, cara beragama yang lurus yang sesuai dengan pemahaman generasi terdahulu yang saleh dari kalangan para sahabat, tabi'in dan tabi'in. Ini contohnya, Syekh Abdurrahman Al-Muallimi rahimahullahu taala, ya. Fi kitabih Al-Qaid ila Tashihil Aqaid. Beliau menulis kitab Al-Qaid ila Tashihil Aqaid. Kemudian juga Syekh Al-Imam Al-Alim Al-Qutwa Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah. Demikian pula Syekh bin Baz rahimahullah. Fi risalatihi, dalam risalah beliau, Tanbihatun Hammah ala ma katabahu Muhammad Ali As-Sabuni fi sifatillah azza wa jalla. Wa qad su'ila Syekh Abdul Aziz rahimahullah hadha as-su'al, ma taqulu fi man tasamma bi salafiyyah wal athari hal hiya tazkiyah? Syekh bin Baz, Syekh Abdul Aziz ya, Syekh bin Baz. Ya, Syekh bin Baz rahimahullah, beliau ditanya, apa yang engkau katakan tentang orang yang menamakan diri dengan salafi dan athari, ya, as-salafi al-athari? Apakah itu adalah tazkiyah, bentuk tazkiyah, yakni memuji diri sendiri? Kemudian Syekh bin Baz rahimahullah beliau menjawab, fa ajaba rahimahullah, idza kana shadiqan annahu athari aw salafi la bas. Kalau memang dia itu benar-benar adalah seorang athari atau salafi, tidak mengapa.
Mithla ma kana as-salafu yaqulun fulanun salafi, fulanun athari, tazkiyatun la budda minha tazkiyatun wajibah. Seperti yang telah dikatakan oleh para ulama generasi terdahulu. Di antaranya contohnya misalkan tadi siapa? Az-Zahabi rahimahullah. Secara jelas beliau mengatakan dalam kitab beliau Syiar Alamin Nubala, beliau menyebut fulan adalah salafi, fulan adalah athari. Ini adalah tazkiyah yang tidak boleh tidak, memang harus, yakni memang harus dipuji. Ketika seseorang berada di atas manhaj salaf, memang harus dipuji. Fulan salafi, fulan athari, tazkiyatun wajibah, kata Syekh bin Bas. Ini adalah tazkiyah yang wajib. Kenapa? Karena ini sesuai dengan kondisinya. Ketika seorang ulama, ketika seorang, ya walaupun bukan ulama, tetapi ketika beragama sesuai dengan pemahaman generasi terdahulu, maka ya kita katakan fulan adalah seorang salafi, fulan adalah seorang athari. Sebagaimana kita katakan fulan adalah seorang sunni. Ya. Maka ini adalah tazkiyah wajibah, kata Syekh bin Bas rahimahullah taala. Wa Syekhul Alim al-Allamah Muhammad bin Nasiruddin Al-Albani rahimahullah fi kitabih Mukhtasar al-Ulu wa muqaddimatihi di Syarh al-Aqidah Tahawiyah wa kitabih Tawassul. Selain Syekh Al-Muallimi Al-Yamani Asy-Syafi'i rahimahullah, ada juga Syekh bin Bas disebutkan. Kemudian sekarang menyebutkan Syekh Al-Albani. Muhammad bin Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, maka beliau juga telah membahas masalah ini dalam kitab beliau Mukhtasarul Ulu, dalam muqaddimah beliau dalam syarah Aqidah Tahawiyah. Nah, penulis Aqidah Tahawiyah telah kita sebutkan sebelumnya, Al-Imam Tahawi rahimahullah, beliau bermazhab Hanafi, kan tapi akidahnya lurus, ya walaupun na'am di sebagian masalah di kitab beliau tersebut ada sedikit kesalahan, ya ketergelinciran, akan tapi secara umum akidahnya adalah akidah Ahlussunnah. Keponakannya Al-Muzani, keponakannya Al-Imamul Muzani rahimahullah, yang merupakan muridnya Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jadi pamannya bermadzhab Syafi'i, bahkan murid langsung dari Al-Imam Syafi'i rahimahullah, sedangkan keponakannya bermadzhab Hanafi. Dan kitab beliau, kitab Syekh Al-Albani juga At-Tawassul. Wa Syekh Al-Allamah Shalih bin Fauzan Al-Fauzan kama fil Ajwibah Al-Mufidah. Demikian pula permasalahan ini juga telah dibahas oleh Syekh Fauzan hafizahullah taala dalam kitab beliau Al-Ajwibah Al-Mufidah. Ya, jawaban yang bermanfaat. Jawaban-jawaban lalu ditanya, apa itu salafiyah? Wa hal yajibu suluku manhajiha wa tamassuku biha? Dan apakah wajib untuk menapaki cara beragamanya para generasi terdahulu dan berpegang teguh pada ya cara beragamanya generasi terdahulu. Ini pertanyaannya, apa itu salafiyah dan apakah wajib untuk menapaki manhaj salaf dan berpegang teguh pada manhaj salaf? Itu pertanyaannya gitu ya. Faqala as-salafiyatu hiya as-sayru ala manhajis salafi min as-sahabati wat tabi'in wal qurunil mufaddalah fil aqidati wal fahmi was suluki wa yajibu 'ala al-muslimi suluku hadzal manhaj. As-salafiyah itu adalah ketika seseorang berjalan di atas manhaj salaf, ya di atas manhajnya para generasi terdahulu, dari kalangan para sahabat, dari kalangan para tabi'in, dari kalangan 3 generasi pertama dan utama di dalam Islam, menapaki manhaj mereka, cara beragama mereka dalam masalah akidah, dalam masalah memahami dalil, memahami agama, dalam masalah suluk, dalam masalah adab dan akhlak. Wajib bagi seorang muslim untuk menapaki jalan ini, menapaki manhaj ini, menapaki cara beragama ini. Wa min haula'i aidan asy-Syekhul Fadil Ali bin Nasir Al-Faqihi fi kitabih Al-Fathul Mubin birraddi ala naqdi Abdullah Al-Ghumari li kitabil Arba'in. Demikian pula beliau menyebutkan tentang masalah ini, ya silakan dilihat, itu maksudnya dari penulis gitu ya. Fa haula'il afadil min ahli ilmi wa ghairihim lam yarau ba'san fi itlaqi laqabi salafi aw salafiyah aw salafiyyin, ya maka para ulama yang memiliki keutamaan ini, para ulama-ulama yang telah kita sebutkan sebelumnya ini, mereka memandang lam yarau ba'san, tidak masalah, tidak mengapa. Ya, itu mengapa tadi kita sebutkan, pilih kata itu ya, tidak masalah, tidak mengapa. Lam yarau ba'san, tidak masalah, tidak mengapa untuk menggunakan laqab salafi, untuk menggunakan laqab salafiyah, untuk menggunakan laqab salafiyyin. Wa annal maqsuda bidzalika huwa man saru ala manhajis salaf wa tariqatihim wa qad adda ba'dul kuttabil muhdithin mimman kataba fil madhhabil islamiyah as-salafiyyin ittiba'an liman sabaqahum minal a'immah.
maksud dari lakob salafi atau salafiyah atau salafiyun, maksudnya adalah yakni mengacu pada orang-orang yang berpegang teguh, yang berjalan di atas manhajnya para generasi terdahulu, yang berjalan di atas jalannya mereka. Dan sebagian penulis kontemporer di dalam ketika mereka menulis, di dalam tulisan-tulisan mereka, ketika mereka menuliskan tentang mazhab-mazhab yang ada di dalam Islam, ya mazhab yang dimaksud di sini selain mazhab fikih akan tapi juga mazhab pemikiran akidah, ya. Mereka berkata salafiyin ittiba'an liman sabaqahum minal a'immah. Salafiyin itu adalah orang-orang yang mengikuti para ulama sebelumnya, para ulama dari generasi terdahulu, para ulama sebelum mereka. Ta'ifatun mumayyazatan urifat bihadzal ismi ka Muhammad Abi Zuhrah wa Mustafa Asy-Syi'ah wa Muhammad bin Said Al-Buti wa ghairihim wa adduha ta'ifatan mumayyazah urifat bihadzal ismi. Tayyib. Ini maksud dari kalimat ini maksudnya adalah yakni sebagian ulama seperti sebagian orang seperti Muhammad Abi Zuhrah, Mustafa Asy-Syi'ah, Muhammad bin Said Al-Buti dan yang selainnya, ya, mereka menyebut bahwa yang namanya salafiyin itu maksudnya adalah taifah mumayyazah urifat bihadzal ismi, sebuah kelompok tertentu yang dikenal dengan nama ini. Wa'duha ta'ifatan mumayyazah urifat bihadzal ismi, ya, yakni mengacu pada sekedar nama kelompok saja. Sekedar pada nama kelompok saja. Wa qad asharu ila tatawwur at-tarikh li masirati hadhihi at-ta'ifah wa annaha imtidadun li madrasati Ahmad bin Hanbal tajaddadat ala ahdi Ibn Taimiyah wal Imam Muhammad bin Abdul Wahhab wa za'amu anna salafiyyin humul ladzina atlaqu ala anfusihim hadzal laqab. Jadi sebagian orang ini konsep mereka tentang salafiyin cuma nama untuk sebuah kelompok tertentu yang pemahaman mereka, ya, sepanjang tarikh itu sebenarnya imtidadun li madrasati Ahmad bin Hanbal. Sebenarnya berasal dari Imam Ahmad, kemudian diperbaharui oleh, ya, dimunculkan kembali oleh Ibnu Taimiyah, kemudian dimunculkan kembali oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya. Jadi sekedar itu saja. Jadi seolah-olah yang namanya salafiyin itu cuma Al-Imam Ahmad bin Hanbal, kemudian setelah itu diperbaharui, dimunculkan kembali, dipromosikan kembali, didakwahkan kembali oleh Ibnu Taimiyah, kemudian oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Cuma ini saja, cuma garis ini saja. Sebagian orang konsepnya demikian. Ini kesalahan. Sebagaimana telah kita sebutkan tadi, berbagai ulama dari berbagai mazhab, ya, itu banyak yang memiliki prinsip yang sama. Ini bukan prinsip baru. Ini bukan prinsip baru yang kemudian sekelompok orang kemudian kita nisbatkan pemahaman ini berarti mengacu pada mereka yang kemudian nanti dikenal dengan nama Wahabi, gitu ya. Ini adalah kesalahpahaman. Wa za'amu anna salafiyyin humul ladzina atlaqu ala anfusihim hadzal laqab. Mereka mengklaim, sebagian orang-orang ini mengklaim bahwa salafiyin mereka lah yang menamai diri mereka sendiri dengan nama ini, salafiyin. Ini lakob ini cuma jadi lakob saja. Ini nama saja, nama untuk sebuah kelompok. Bukan sifat. Bukan sifat. Kita katakan tadi dari kemarin, dari awal majelis ini adalah kita sedang pelajari sifat. Kalau sekedar nama saja tidak akan bermanfaat bagi kita, ya. Maka ini adalah sifat bukan nama. Tetapi pemikiran sebagian orang ini adalah nama, bukan sifat. Kenapa? Karena sifat yang benar-benar mengikuti pemahaman generasi terdahulu bukan mereka, kata sebagian orang, gitu ya. Kami, gitu ya. Jadi ini hanya sekedar nama. Itu maksud dari paragraf ini. Ini hanya sekedar nama. Nama ini adalah untuk sekelompok orang yang sebenarnya asal mula pemikirannya, asal usul pemikirannya adalah dari Imam Ahmad, kemudian Ibnu Taimiyah, kemudian Muhammad bin Abdul Wahhab. Titik. Dari situ. Tidak menyadari bahwa ulama-ulama yang lain banyak sekali yang memiliki akidah yang lurus ini. Ya. Ibnu Khuzaimah mau dikemanakan? Al-Lalikai mau dikemanakan?
Ya, Al-Barbahari mau dikemanakan? Ya, Al-Ajurri mau dikemanakan? Dan seterusnya. Asy-Syaukani mau dikemanakan? Wa minhum As-Sam'ani, jangan lupa. Tadi kita sebutkan As-Sam'ani, Darqutni dan seterusnya. Wa minhum man ya'uddu al-madhhab as-salafi. Wa minhum man ya'uddu al-madhhab as-salafi marhalatan zamaniyatan la madhhab islami. Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Di antara sebagian orang tersebut ada yang menganggap bahwa mazhab salaf, mazhab salafi itu adalah sekedar marhalah zamaniyah saja. Sekedar periode waktu saja. Yang namanya salaf itu udah selesai. Salaf itu ya generasi terdahulu saja. Sahabat, tabi'in, tabi'in. Habis itu nggak ada yang salaf. Jadi salaf itu cuma penyebutan untuk generasi terdahulu, titik. Bukan sebuah cara beragama. Bukan sebuah sifat. Lagi-lagi bukan sebuah sifat. Jadi pada hakikatnya pemikiran dari orang ini, ya, Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, rahimahullah ta'ala, beliau berpikir bahwa ini cuma nama. Nama untuk apa? Kalau yang tadi, nama untuk sekelompok orang. Kalau yang sekarang, di paragraf ini, nama untuk periode zaman tertentu. Periode sahabat, tabi'in, tabi'in. Tapi tidak memiliki kandungan sifat di situ. Jadi cuma sekedar nama. Ahlussunnah meyakini, nah ini nama untuk para generasi terdahulu, para sahabat, tabi'in dan tabi'in. Mereka adalah para salaf. Ini nama. Tapi juga ada sifat. Dan itulah sifat yang harus kita, yang berusaha untuk kita wujudkan di zaman ini oleh kita masing-masing. Apakah kita beragamanya sesuai dengan pemahamannya para salaf tersebut atau tidak? Ya. Jadi akar dari kesalahan dalam masalah ini lagi-lagi merujuk pada pemahaman bahwa ini adalah sekedar nama, bukan sifat. Wa sawa'un sahha anna ad-du'at al-'auda ila madhhab salafhum alladhina atlaqu 'ala anfusihim hadha al-laqab am atlaqu 'alaihim ghairuhum thumma urifu bihi fa innahu lam yu'raf ila al-a'immatil mutaqaddimin min ahli sunnati aw man tabi'ahum 'ala manhajihim al-'asr al-hadir man ankaru 'alaihim dhalika wa itaradu 'ala itlaqi hadha al-laqab 'alaihim wa aqallu ma yuqalu fi jawazi talaqqu bidhalika wal intizab ilaihi annahu istilahun la wala mushahhad wala mushahhah fil istilah wala mushahhah fil istilah. Maka sama saja. Baik apakah ya orang-orang yang mendakwahkan untuk kembali kepada cara beragamanya para generasi terdahulu. Sama saja, apakah mereka sendiri yang menyebut bahwa mereka salafi? Ya, sama saja apakah mereka yang menamai diri mereka salafi? Atau mereka tidak menamai diri mereka salafi, kan tapi orang lain yang menamai diri mereka salafi. Kemudian mereka dikenal sebagai salafiyah, salafiyin. Ya, maka tidak ada sama sekali dari generasi ke generasi para ulama mutaqaddimin dari kalangan ahli sunnah atau orang-orang yang mengikuti mereka, yang mengikuti manhaj mereka sampai zaman kita sekarang, tidak ada yang mengingkari, ya, tidak ada yang mengingkari penggunaan istilah tersebut, tidak ada yang mengingkari Az-Zahabi penggunaan istilah salafiyan tadi, salafiyah, ya, mimma yahtaju ilaihi al-hafiz tadi perkataan Az-Zahabi mana? Perkataan Az-Zahabi. Ini dia. Falladhi yahtaju ilaihi al-hafiz ay yakuna zakiyan salafiyan. Tidak ada yang kemudian mengkritisi kitab Syiar A'lamin Nubala membantah Az-Zahabi, oh penggunaan kata salafi di sini ya adalah tidak ada. Kemudian di sini juga tentang Darqutni lam yakhulil rajul abadan fi ilmil kalam wal jidal wala khada fi dzalika bal kana salafiyan. Kemudian tidak ada yang membantah, mengkritisi Imam Az-Zahabi telah menggunakan kata-kata yang bid'ah di sini dan ya tidak ada. Sehingga apa? Sehingga kita katakan, ya, jadi sama saja. Baik apakah orang-orang yang mendakwahkan manhaj ini, baik apakah mereka sendiri yang menamakan diri mereka sendiri salafiyah, atau mereka tidak menyebut itu, akan tapi orang lain yang menyebut diri, yang memanggil mereka dengan dakwah salafi, kemudian mereka dikenal dengan salafiyah tersebut, nama istilah tersebut, maka seperti tadi Darqutni misalkan, Darqutni wallahu alam tidak pernah menggunakan kata salaf, misalkan begitu ya, tidak pernah menggunakan kata salafi, kan tapi kemudian Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah kemudian menggunakan istilah salafi tersebut dinisbatkan, yakni menyebutkan
Al-Imam Darqutni adalah seorang salafi. Ini maksudnya di sini ya. Jadi tidak ada yang mengingkari. Aw ya'taradu ala itlaqi hadzal laqabi alaihim. Ya, tidak ada yang mengingkari, membantah penyebutan Az-Zahabi terhadap Ad-Darqutni bahwa beliau adalah seorang salafi, atau ya para ulama yang lain dari generasi ke generasi penggunaan kalimat ini. Tidak ada yang mengingkari. Wa aqallu ma yuqal fi jawazi talaqqu bidzalika wal intisabi ilaihi annahu istilahun wala musyahha fil istilah. Paling minimum yang bisa kita katakan tentang kebolehan untuk berlaqab dengan dan juga menisbatkan diri pada istilah ini, salafiyah atau salafiyin, ini hanya sekedar istilah saja. Wala musyahha fil istilah, tidak ada perdebatan dalam istilah. Yakni perhatikan, sebagian orang telah kita sebutkan barusan, ada yang mengatakan bahwa salafi itu adalah cuma orang-orang di kalangan zaman dulu, sahabat, tabi'in, tabi', gak ada lagi salafi setelahnya. Kenapa? Karena salafi cuma marhalah zamaniyah. Tadi kita katakan salafi itu cuma nama. Nama yang mengacu pada siapa? Nama yang mengacu pada generasi terdahulu. Jadi setelah itu tidak ada salafi. Antum mengaku-ngaku salafi, ya ngawur antum kholafi. Gitu. Kebalikan dari salaf adalah kholaf. Antum kholafi, antum hidup di zaman di abad ke-15 Hijriyah. Bagaimana caranya antum menamakan diri antum salafi, kemudian mengatakan bahwa antum dakwahnya adalah dakwah salafiyah, bermanhaj salaf? Gimana caranya antum bukan salaf? Salaf itu mereka-mereka. Gitu ya. Itu bantahan sebagian orang. Maka dikatakan, ya, bantahan ini nggak pernah ada dari zaman dulu. Di zaman Al-Zahabi, ya, zaman Al-Zahabi sudah bukan kriteria, bukan masuk dalam kriteria salaf menurut antum. Tapi nggak ada yang mengkritisi Imam Az-Zahabi rahimahullah. Maka paling minimum yang bisa kita katakan, minimal ini cuma beda istilah saja. Antum mau menamakan salafi cuma di 3 generasi terdahulu, toyib, itu definisi antum. Tapi definisi kami berbeda. Definisi kami berbeda adalah salafi itu adalah orang yang mengikuti cara beragamanya, mereka. Para ulama generasi terdahulu. Istilah salaf yang antum maksudkan itu. Jadi minimal, paling minimumnya, ini sebenarnya cuma beda istilah, beda definisi. Itu paling minimumnya. Kalau antum memang tidak punya agenda di balik itu. Tapi kalau antum punya agenda di balik itu, antum tidak mau, yani antum ingin membantah ini, antum sebenarnya tidak suka dengan akidahnya, sehingga antum kemudian mempermasalahkan penamaan ini. Ini berarti beda bab, ya. Minimalnya kalau antum tidak memiliki motivasi itu, minimalnya ini cuma beda istilah. Wala musyahhah fil istilah, dan tidak perlu ada perdebatan dalam masalah istilah. Karena definisi kita berbeda, dan sah-sah saja kita untuk memiliki definisi yang seperti itu. Dalilnya mana? Al-Imam Az-Zahabi. Antum bantah dulu Al-Imam Az-Zahabi, baru bantah kita sekarang, begitu ya. Tsumma innal ibrata hiya bil haqa'iq wal ma'ani wa laysat bil alfaz. Maka ibrahnya itu ada pada hakikat dan makna, bukan pada lafaz. Wa qad taqaddama min al ma'ani ma yadullu ala anna al maqsuda bidzalika huwa man sara ala manhaji salafis salih wattaba tariqatahum fala yakunu hunaka adna farqin baina tasammi bis salafiyah aw bi ahli sunnati kama taqaddam. Maka telah berlalu, ya, jadi di sini kita lihat tidak ada perdebatan dan tidak perlu ada perdebatan dalam masalah istilah, cuma istilah saja beda definisi. Karena ibrahnya itu ada pada hakikatnya, ada pada haqa'iq, ada pada ma'ani, ada pada maknanya, dan bukan pada lafadznya. Dan telah berlalu sebelumnya, ya, makna-makna dari salaf, mana-mana dari salafi, salafiyah, salafiyun, ya, ma yadullu ala anna al-maqsud bidzalika huwa man sara ala manhajis salaf. Telah berlalu, telah kita bahas makna dari istilah ini, istilah salaf yang kita sedang orang-orang yang berada jalan sesuai dengan jalannya generasi terdahulu yang soleh. Wattaba'a tariqatahum, dan mengikuti jalan mereka. Fala yakunu hunaka adna farqin baina tasammi bisalafiyah aw bi sunnati kama taqaddam. Maka tidak ada perbedaan, sama sekali tidak ada perbedaan. Sekecil apapun itu, tidak ada perbedaan antara menamakan diri dengan salafiyah dan menamakan diri dengan ahli sunnah. Kama taqaddam, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Jadi secara maknanya sama saja, ya. Jadi tidak masalah, tidak mengapa untuk menggunakan nama ini.
Lebih-lebih lagi para ulama generasi sebelumnya telah menggunakan penamaan ini. Contoh yang gamblang sekali tadi, Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Tetapi kalau misalkan ada perkara lain dari faktor eksternal yang kemudian membuat kita lebih baik dalam kondisi tersebut untuk tidak menggunakan nama ini, maka tidak masalah juga untuk tidak menggunakan nama ini. Seperti misalkan masyarakat akan salah paham kalau misalkan kita menyebut, ayo kita beragama sesuai dengan manhaj salaf. Kalau orang-orang akan salah paham, tidak paham, oh ini berarti mengajak kepada ya kelompoknya. Padahal yang kita ajak bukan mengajak kepada kelompok tertentu, kita mengajak untuk meniru para generasi terdahulu, sahabat, tabi'in dan tabi'in. Betul tidak? Bukan pada firqah tertentu. Ya. Kalaupun mau disebut firqah, nah firqah najiyah, al-firqatun najiyah. Maka kalau misalkan kemudian itu akan mengundang pada kesalahpahaman, maka ya tidak perlu digunakan pada momen itu. Akan tapi hukum asalnya, kita bicara hukum asalnya. Apa hukum asalnya menggunakan kata salafi? Salafi, manhaj salaf, dakwah salaf, salafiyun, salafiyin. Apa hukum asalnya? Tidak masalah. Maknanya kita lihat maknanya bagaimana? Maknanya sama saja dengan makna Ahlussunnah wal Jamaah. Dan kita lihat praktek para ulama terdahulu sebelumnya. Ada contohnya atau tidak? Ada contohnya. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah menyebutkan Ad-Darqutni salafi. Yang dibutuhkan syarat menjadi hafidh, bertakwa, cerdas, salafi. Berapa banyak yang tidak memenuhi kriteria ini berarti di zaman ini? Bertakwa, ya perkara batin kita tidak tahu. Cerdas, mungkin itu masih bisa kita ukur. Salafi, dilihat akidahnya bagaimana. Bisa dilihat secara zahir. Ya, bisa dilihat secara zahir dari karya-karyanya, dari ceramahnya, dari kajiannya, dari fatwanya dan seterusnya. Baik, maka dari pelajaran ini kita mendapatkan kesimpulan tidak masalah, tidak mengapa untuk menggunakan nama ini salafiyah, salafiyin, manhaj salaf, dakwah salaf, ya. Dan kita katakan tidak masalah, tidak mengapa, bukan wajib, ya, bukan wajib. Jadi kalau misalkan ada faktor eksternal yang membuat itu kemudian disalahpahami menjadi sebuah istilah yang maknanya jelek, misalkan, maka ya lebih baik dalam kondisi tersebut untuk tidak menggunakannya. Karena apa? Karena ibrahnya ada pada hakikatnya. Ibrahnya itu ada pada sifatnya, hakikatnya, bukan masalah lafaz. Ini bukan nama, ini bukan lafaz, akan tapi ini adalah ya sebuah sifat. Itu kunci dari selamat dari pemikiran-pemikiran yang disebutkan terutama dalam paragraf ini, ya, terkait tentang penamaan salafiyah atau salafi. Demikian yang bisa Anda sampaikan dalam pertemuan kali ini. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Hadza wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.